Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, di hari yang ke-14 ini kita masih tetap segar dan tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan 16 hari ke depan kita tetap segar dan sehat, tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan seoptimal mungkin. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah di bulan puasa ini amat sangat utama sekali. Bisa saumnya memang yang utama, kemudian taraweh, kemudian zikir, kemudian tadarus, dan juga tidak lupa sedekah. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan tentang keajaiban sedekah. Rasulullah dulu pernah berkisah bahwa ada seorang laki-laki yang ingin bersedekah. Laki-laki tersebut berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada saya petunjuk. Kepada siapa saya menyerahkan sedekah saya, harta dan uang saya." Dalam doanya seperti itu. Kemudian ketika dia membukakan pintu, dia melihat ada seorang laki-laki yang lewat. Kemudian dia menyerahkan sedekahnya berupa harta dan uang kepada laki-laki tersebut. Besok paginya, di desanya gempar bahwa ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah. Laki-laki pemberi sedekah tadi merasa bersalah Oh, kenapa saya salah dalam memberikan sedekah? Kemudian di malam yang kedua, laki-laki pemberi sedekah tersebut berdoa lagi kepada Allah. "Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada saya petunjuk. Kepada siapa saya bersedekah?" Malam hari ketika pintunya dibuka, dia melihat ada seorang perempuan yang lewat. Kemudian laki-laki tersebut memanggilnya dan memberinya sedekah berupa harta dan uang. Dan perempuan tersebut menerima dengan baik. Besok paginya lagi gempar bahwa seorang pezina, seorang pelacur telah menerima sedekah. Orang pemberi sedekah tadi ketika mendapatkan info tersebut agak sedih. Kenapa saya juga salah dalam memberikan sedekah? Dan dia malamnya berdoa lagi kepada Allah. Malam yang ketiga, "Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada saya petunjuk. Kepada siapa saya harus bersedekah?" Ketika malam pintunya dibuka, dia melihat ada seorang laki-laki yang lewat. Dan dia memanggil laki-laki tersebut, kemudian menyerahkan harta dan uang kepada laki-laki tersebut. Besok paginya, di desanya juga gempar lagi bahwa ada seorang saudagar kaya yang menerima sedekah. Orang yang memberi sedekah tadi, ketika mendapatkan informasi tersebut, dia merasa amat sangat bersalah, merasa amat sangat sedih sekali karena dia bersedekah kepada orang yang tidak tepat. Yang pertama, sedekah kepada pencuri; yang kedua, sedekah kepada pezina; yang ketiga, sedekah kepada orang yang kaya, dan itu tidak tepat. Malam yang keempat, ketika beliau sedang tidur, tiba-tiba dalam mimpinya didatangi oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat berkata, "Hei Fulan, kamu tidak usah sedih. Bahwa sedekah yang pertama kamu kepada seorang yang pencuri itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dengan sedekah kamu, maka pencuri tersebut terhalangi untuk berbuat jahat. Jadi sedekah kamu itu menghalangi pencuri tersebut untuk berbuat mencuri atau untuk berbuat jahat. Kemudian sedekah yang kedua kamu kepada perempuan pelacur itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedekah kamu menghalangi perempuan pezina itu untuk berbuat zina, karena dia merasa sudah mendapatkan uang dan harta dari kamu. Dan sedekah yang ketiga kamu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sedekah kamu, maka laki-laki yang kaya menyadari kekeliruannya, bahwa dia adalah seorang yang kaya tetapi kikir atau pelit. Jadi kamu tidak usah sedih lagi bahwa ibadah sedekah kamu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata malaikat. Jadi dari kisah tersebut memberikan suatu pelajaran kepada kita bahwa ketika kita bersedekah, yang penting itu memiliki hati dan niat yang ikhlas, ya. Jadi hati dan niat kita ikhlas. Kepada siapapun kita bersedekah. Apakah kita bersedekah kepada pencuri atau orang jahat? Apakah kita sedekah kepada perempuan yang tidak baik-baik? Apakah kita sedekah kepada orang yang kaya? Karena dengan sedekah bisa saja orang yang mendapatkan sedekah menyadari akan kekeliruannya. Kemudian juga dengan sedekah maka akan membantu orang lain dari keterpurukan. Segala amal itu tergantung dari niat. Karena yang Allah lihat, segala perbuatan kita yang Allah lihat bukan ketampanan kamu, bukan kecantikan kamu, bukan jabatan kamu, tetapi yang Allah lihat adalah hati kamu. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita supaya kita bersedekah kepada siapapun, kepada orang yang tepat, kepada orang yang membutuhkan. Karena dengan sedekah maka kita pun akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video RN Sunasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.